ya, di antara hal yang membuat seorang bisa datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menolong pemerintah yang zalim, tidak menolong pemerintah yang zalim untuk mendukung kezalimannya. Tidak boleh menolong pemerintah yang zalim untuk mendukung kezalimannya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "A'adakallahu min imaratis sufaha." Aku meminta kepada Allah untuk melindungi engkau dari pemerintahan orang-orang yang bodoh. Qala wa ma imaratus sufaha. Maka Ka'ab bin Ujrah bertanya, apa itu pemerintahan orang-orang yang bodoh? Qala umara'u yakununa ba'di la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bi sunnati. Akan datang para umara, para pemimpin yang datang setelahku, mereka tidak menjalankan petunjuk dengan petunjukku dan mereka tidak mengikuti sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dzulmihim, maka barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan membantu mereka dalam melaksanakan kezaliman mereka, fa ulaika laisu minni wa lastu minhum, maka mereka bukanlah dariku dan aku bukan dari mereka. Wala yariduna ala haudhi, dan mereka tidak akan datang ke telagaku. Ini peringatan terhadap orang-orang yang diberi kekuasaan kemudian berbuat kezaliman. Jangankan yang berbuat kezaliman, yang bantu saja tidak akan bisa datang ke telaga, apalagi yang berbuat zalim secara langsung, ya. Tidak akan bisa datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yusaddiqhum," barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka, walam yu'inhum ala dzulmihim, dan tidak membantu mereka dalam melakukan kezaliman, fa ulaika minni wa ana minhum, maka mereka adalah dari golonganku dan aku dari mereka, wa sayariduna ala haudhi, dan mereka akan datang ke telagaku. Jadi saya ingatkan para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang diberi kesempatan untuk memiliki jabatan, maka sungguh dia mendapatkan kesempatan untuk beramal, dan ingat dia juga sangat mudah untuk masuk di neraka jahanam. Kalau dia berbuat adil, maksud saya berbuat adil bukan berarti kemudian dia merubah sistem secara seluruhan, tidak, maksudnya dia mengadakan perubahan ke arah baik, maka orang ini sangat luar biasa pahalanya. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, tatkala matahari jaraknya 1 mil, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah naungi mereka di bawah naungan arsy pada hari kiamat kelak. Dan 7 golongan ini semua orang hebat. Semuanya orang-orang hebat. Di antaranya ya, imam yang adil. Kata Nabi, anak muda yang tumbuh dalam bertakwa kepada Allah, beribadah. Biasanya anak muda ngawur, jalan-jalan, main-main, hura-hura, tidak. Dia sejak muda tumbuh di jalan beribadah kepada Allah. 2 orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Lelaki yang hatinya rindu ingin ke masjid. Rindu kapan dikumandangkan azan. Ini bukan amalan yang gampang. Kemudian yang kelima adalah seorang laki yang dirayu oleh wanita yang cantik jelita dan kaya raya, diajak untuk berzina. Kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu. Ini juga orang yang sangat hebat, ya. Dirayu sama wanita cantik dan kemudian kaya raya. Yang keenam, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Dia ikhlas, tidak pernah cerita amal kebajikannya. Tidak ada yang boleh tahu, dia sembunyikan. Yang ketujuh, seorang yang bersendirian mengingat Allah kemudian menangis. Ini 7 golongan yang hebat seluruhnya. Yang pertama Nabi sebutkan imamun adil, imam yang adil. Dan kata para ulama, imam adil termasuk keimaman yang terbesar, presiden misalnya, ya, atau yang di bawahnya, gubernur atau bupati atau camat atau lurah, ya, atau dalam pemimpin, ya, jabatan tertentu, ini termasuk dalam imam yang adil. Kenapa? Tatkala mereka baik, tatkala mereka adil, tatkala mereka berusaha mengadakan perbaikan, maka pahalanya sangat luar biasa. Yang merasakan kebaikan tersebut banyak orang. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, wa ahabul a'mali ila Allah khairukum anfa'ukum linnas. Kata Nabi, sebaik-baik kalian di sisi Allah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa ahabul a'mali ila Allah sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa senang yang dimasukkan dalam hati seorang muslim. Nah, kalau Anda tatkala bekerja sebagai pegawai pemerintah, kemudian Anda berusaha berbuat sebaik-baiknya, bayangkan yang senang banyak orang, Anda mengeluarkan undang-undang yang ternyata, saya tidak mengatakan harus undang-undang Islam, ya. Karena bernahi mungkar ada 2 tingkatan. Bernahi mungkar merubah secara total. Ini juga melihat situasi dan kondisi. Di antara bernahi mungkar adalah mengurangi kemungkaran kepada arah yang baik. Itu juga bernahi mungkar, ya. Oleh karenanya kalau ada undang-undang misalnya yang salah, perbaiki dengan arah yang lebih baik, kemudian akhirnya manfaatnya mengenai masyarakat, maka betapa besar pahala yang didapatkan oleh seorang tersebut. Makanya waktu Nabi menyebutkan 7 orang, yang pertama Nabi sebutkan imam adil, imam yang adil, karena pahala dia sangat luar biasa. Tetapi tatkala dia berbuat zalim, dia tidak akan datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kezaliman yang dia lakukan akan berdampak pada banyak orang.
akan berdampak pada banyak orang. Kalau ada undang-undang yang dia keluarkan ternyata tidak sesuai dengan yang benar, akan menjadikan banyak orang terzalimi dan dia akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat, dituntut oleh rakyatnya pada hari kiamat kelak. Maka para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya katakan kepada Anda yang kerja di PNS, ya, nasihat saya, kerjakan amal Anda dengan sebaik-baiknya. Maka insyaallah Anda akan datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena apa yang Anda lakukan berkaitan dengan rakyat, berkaitan dengan masyarakat. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga yang menyebabkan seorang bisa datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabar tatkala ada musibah yang menimpanya, di antara tatkala muncul ya penguasa-penguasa yang zalim yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satarawna ba'di atharatan syadidatan." Kalian akan melihat setelahku ada atharah syadidah. Atharah itu apa? Penguasa yang hanya mengambil uang untuk dirinya, rakyatnya tidak diperhatikan. Ini namanya atharah. Kata Nabi, "Atharatan syadidatan." Dibentuk luar biasa, hanya penguasa yang mengambil harta untuk dirinya, rakyat tidak dia perhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasbiru," maka bersabarlah, "hatta talqallaha wa rasulahu 'alal haud." Sampai kalian bertemu dengan Allah dan sampai bertemu dengan Rasulullah di telaganya. Ini dalil bahwasanya orang yang bersabar dengan kondisi pemerintah penguasa yang zalim, ya, maka dia akan bertemu dengan Nabi di telaga. Kemudian saya ingatkan juga kepada para kaum muslimin sekalian, kaum muslimat, jangan sampai Anda menjadi provokator, ya. Ya, kemudian provokator menjadikan ya untuk memberontak terhadap pemerintah, ya. Yang Anda bisa lakukan perbaikan, nasihati dengan baik-baik kalau pemerintah punya kesalahan. Kalau pemerintah baik, akui kebaikannya. Ya. Jangan yang dilihat cuma keburukannya. Kalau ada perubahan perkara kebaikan, akui kebaikannya. Kalau menasihati dengan prosedur yang benar. Adapun memprovokasi, ikut serta dalam merusak keamanan, hati-hati ikhwan, ya. Akhirnya apa? Kerusakan, stabilitas lebih kacau. Terjadi hiruk pikuk di tanah air kita, ibadah tidak bisa lagi tenang, terjadi pertumpahan darah. Anda yang ngomong ikut bertanggung jawab. Anda tidak sabar, Anda tidak akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala tidak sabar kemudian ikut memprovokasi sehingga terjadi kekacauan. Sebagian orang, seperti sering saya sampaikan, sebagian orang ingin membangun istana, rumah yang ada dihancurkan, istana tidak jadi-jadi. Rumah yang sudah ada dihancurkan, rumah tersebut punya kekurangan. Dia ingin bangun istana, rumahnya dihancurkan, akhirnya kacau. Oleh karenanya pemberontakan menurut kenyataan yang ada, yang kita lihat dalam sejarah kita ini, semuanya berujung kepada keburukan. Sampai yang sekarang terjadi. Oleh karenanya tatkala terjadi pemberontakan di Suriah, saudara-saudara kita yang ingin menggulingkan pemerintah ya di Suriah, ya, secara undang-undang dunia pemerintah tersebut sah, secara undang-undang dunia. Tatkala itu saya tidak tahu ada ulama kibar, ulama besar yang membolehkan, tidak ada. Sekarang semuanya mendukung karena mereka dizalimi, tapi permulaan untuk memberontak tidak ada ulama besar yang saya tahu di Madinah, di Saudi membolehkan hal tersebut. Kenapa para ulama menyebutkan kalau memberontak itu punya syarat. Pertama, orangnya harus kafir baru bisa memberontak. Pemerintahnya, presidennya harus kafir baru boleh memberontak. Yang kedua, kita harus memiliki kekuatan yang besar untuk bisa menggulingkan secara persangkaan. Bisa kita gulingkan. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kenapa Islam dibangun di atas masalah dan mudarat? Bukan hanya fatwa-fatwa sembarang yang penting mati nggak jadi masalah, enggak. Islam juga menghargai darah kaum muslimin. Tidak sembarang kita berfatwa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk kabur karena ingin dibunuh oleh Firaun dan bala tentaranya. Allah suruh Nabi Musa untuk lari. Kenapa? Karena secara perlawanan tidak mungkin pasukan Nabi Musa melawan apa? Pasukan Firaun. Coba kalau ada orang bertanya sekarang sebelum terjadi peristiwa Suriah, kalau ada yang tanya, ya, Syekh, bagaimana hukumnya kita berontak kepada pemerintah Suriah? Apa yang terjadi kira-kira? Kira-kira akan mati 300.000 orang. Kira-kira Syekhnya bilang nekat? Dia tidak akan bilang nekat. Yang mati 300.000 orang jangan kalau begitu. Dan sekarang yang meninggal sudah sampai berapa? 300.000 orang dan kezalimannya terus berjalan. Oleh karena kita hanya bisa mendoakan saudara-saudara kita yang sudah terlanjur terjebak dalam suasana seperti itu, semoga Allah mengangkat apa? Kezaliman yang menimpa mereka dan semoga Allah menguatkan mereka, menyabarkan mereka. Ini yang bisa kita lakukan, kita bantu dengan doa, kita bantu dengan bantuan, ya. Tapi maksud saya, awal terjadi tersebut tidak ada yang dukung di antara para ulama kibar. Sekarang teman saya di Libya cerita sama saya, sekarang doktor sudah lulus Jamiah Islamiyah, luar biasa, doktor ngajar di Universitas Madinah, punya tulisan-tulisan yang bagus. Saya tanya, Anda nggak pulang ke Libya? Ya Firanda, saya pulang ke Libya, pemerintahnya ada 3 di sana. Saya tidak tahu nanti kalau saya dibunuh, saya tidak tahu kenapa saya dibunuh, kenapa mereka juga bunuh, saya tidak tahu. Pemerintah 3, apa nggak kacau?
Oleh karena seorang, kenapa Nabi suruh sabar? Karena Islam dibangun maslahat dan mudarat. Jangan sampai kita kemudian emosi, ya. Saya katakan nekat kalau tidak perhitungan, emosi tanpa perhitungan itu kekonyolan. Hati-hati, ikut hadis-hadis Nabi. Kalau Anda tidak sabar, tidak akan bisa datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat penjelasan para ulama, boleh memberontak kalau kafir. Ini syarat pertama. Syarat kedua, mampu untuk menggulingkannya secara perhitungan. Kalau dia pun kafir, tidak mampu untuk menggulingkannya, maka tidak boleh. Apakah kemudian orang Amerika berkata, ya Ustaz, saya tinggal di Amerika, apakah saya memberontak kepada pemerintah di Amerika? Coba ada yang berani berfirman suruh memberontak? Ente sudah tinggal di negara kafir, sudah numpang di negaranya, terus suruh berontak. Ini fatwa konyol seperti ini. Itu kan kafir, Ustaz, boleh memberontak? Ya boleh. Ente sudah lawan sana, lawan satpamnya sudah mati, belum lawan apa? Islam bukan Islam agama khayalan kemudian bunuh mati masih tidak seperti ikhwan. Oleh karenanya masalah-masalah besar seperti ini kembalikan kepada ulama kibar, kepada ulama besar yang takut kepada Allah, yang tahu tentang bagaimana harganya darah seorang muslim. Tidak mudah untuk dijatuhkan, yang mengerti akan nikmatnya keamanan, ketentraman. Ya ikhwan, antum di atas kenikmatan sekarang ini. Bagaimanapun kondisi antum di atas kenikmatan. Antum lihat saudara-saudara antum di sebagian negara kaum muslimin, salat susah, ibadah susah, puasa susah. Ya. Lebaran juga entah bagaimana, sedih. Teman-teman saya sekolah di Universitas Madinah, saudara-saudaranya bagaimana dia tidak tahu. Antum masih dalam kondisi apa? Nikmat. Oleh karenanya, kalau ingin menasihati pemerintah dengan cara yang baik, sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Satarawna ba'di athratan syadidah." Kalian akan mendapati setelahku athrat syadidah. Athrat syadidah itu maksudnya apa? Pemerintah yang korupsi, yang dia ambil untuk dirinya, rakyat tidak diperhatikan. Kita bilang dia berdosa, Ustaz. Itu urusannya dengan Allah, bukan urusan ente. Urusan ente sabar, nasihati. Dia berbuat zalim, urusannya dengan Allah. Kalau tidak bertobat, diancam dengan neraka jahanam. Sebagian ulama mengatakan, kenapa? Kata Nabi, falahumun nar, bagi mereka neraka pemerintah yang seperti ini. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan kebahagiaan mereka dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat. Maka di akhirat kelak Allah cabut kebahagiaannya, masukkan neraka jahanam. Itu urusan mereka dengan Allah. Anda nasihati dengan cara yang baik. Tapi kalau mau Anda menasihati dengan memberontak, ini bahaya. Ini tidak sesuai dengan prosedur dan Anda terancam tidak datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir seorang berusaha menjaga wudu, menjaga salat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal umatnya pada hari kiamat kecuali dengan apa? Dengan ghurran muhajjalin, dengan cahaya yang keluar dari tangannya, dari kaki-kakinya karena bekas wudu. Demikianlah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah sebagaimana kumpulkan kita di masjid ini, masjid yang mulia, masjid yang penuh berkah, semoga Allah kumpulkan kita seluruhnya di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab.